Nama saya Eza. Saya Wenish. Oke, hari ini kami akan membaca buku Accountancy Series 1 Christ the Way untuk hari yang ke-138 dan 139. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulakan pembacaan kita mohon penyertaan Roh Kudus supaya apa yang kami baca tuh kami yang membaca dan kamu yang mendengar boleh memahami dia. Oke? So, let's pray. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami sepanjang hari-hari yang lalu dan pada saat ini kami sangat bersyukur atas kesempatan untuk hari ini. Sekali lagi Engkau berikan nafas baru untuk kami dan saat ini kami berpeluang untuk melayani Engkau melalui pembacaan firman Engkau. Biarlah Engkau hantar Roh Kudus Engkau berserta dengan kami, berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk memahami setiap kata perkataan yang kami bacakan di dalam buku ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga semua orang yang melihat video ini dan mendengar firman Engkau. Kiranya mereka juga turut diberkati seperti mana kami merasakan berkat daripada pembacaan ini. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Thank you. So, we're gonna start with when. Ya, 8. hari ke-138. Markus bab 5 ayat 1 hingga 20. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Oke, sesambung Markus 5 ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Ayat 7, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." 5 ayat 8, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." 9, kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." 10, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. 11. Ayat 11, adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Ayat 12, lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Ayat ke-13, Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Ayat 14, maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Ayat 15, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Oke, ayat 16. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. 17. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. 19, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." 20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan
di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Seterusnya Desire of Ages 335 hingga 337. Teriak mereka membangunkan Yesus ketika sinar kilat menyinarinya. Mereka melihat damai surga di wajahnya. Mereka membaca di dalamnya hal melupakan diri sendiri. Tentang kasih yang lembut, hati mereka berpaling kepadanya seraya berseru, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Belum pernah ada suatu jiwa yang berseru-seru dilalaikan. Ketika murid-murid itu mendayung dengan usaha yang terakhir, Yesus pun bangunlah. Ia berdiri di tengah-tengah murid-muridnya. Sementara badai mengamuk, ombak memukul mereka dan sinar terang menerangi wajahnya. Ia mengangkat tangannya sebagaimana biasa dilakukan untuk mendatangkan kemurahan serta berseru kepada angin ribut, diam, tenanglah. Badai segera berhenti, gulungan ombak pun berhenti, kabut gelap berlalu, lalu bintang-bintang menyinarkan cahayanya. Perahu mengapung di atas danau yang tenang. Kemudian Yesus menoleh kepada murid-muridnya serta bertanya dengan amat sedih, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Markus 4 ayat 40. Murid-murid itu terdiam. Petrus sendiri pun tidak berusaha menyatakan kedahsyatan yang mengisi hatinya. Perahu-perahu yang turut mengikuti Yesus juga mengalami bahaya yang serupa dengan murid-murid itu. Takut dan putus harap mencekam mereka, tetapi perintah Yesus meneduhkan badai itu. Puncak gelombang telah memukul perahu-perahu itu begitu dekatnya, dan semuanya yang ada di dalam perahu itu berkata satu sama lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Apabila Yesus dibangunkan untuk menghadapi angin ribut itu, ia benar-benar dalam keadaan damai. Tidak ada gambaran takut dalam perkataan atau pandangannya, karena tidak ada takut di dalam hatinya. Tetapi ia bersandar bukan pada kekuasaannya yang maha perkasa, bukan sebagai yang berkuasa di dunia serta laut dan langit. Ia mendiamkannya, kuasa yang telah diletakkannya berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Yohanes 5 ayat 30. Ia berharap pada kuasa Bapa di dalam iman-iman dalam kasih dan penjagaan Allah. Yesus berharap dan kuasa firman yang mendiamkan angin ribut adalah kuasa Allah. Sebagaimana Yesus bersandar oleh iman pada penjagaan Bapa, demikian pula kita harus bersandar pada penjagaan juru selamat kita. Jikalau murid-murid itu berharap kepadanya, mereka pasti akan mendapat sentosa. Ketakutan mereka saat menghadapi bahaya menunjukkan mereka kurang percaya. Dalam usaha mereka menyelamatkan diri, mereka melupakan Yesus. Dan hanyalah pada waktu mereka berada dalam putus harap dan tiada berdaya lagi, barulah mereka memandang kepadanya, karena ia dapat memberikan pertolongan kepada mereka. Oke, seterusnya betapa sering pengalaman murid-murid itu merupakan pengalaman kita juga. Jika badai pencobaan bertubi-tubi dan kilat yang hebat menyambar serta gelombang memukul kita berjuang melawan badai itu sendirian. Lupa bahwa ada seorang yang dapat menolong kita. Kita berharap pada kekuatan kita sendiri sampai pengharapan kita lenyap dan kita hampir binasa. Kemudian kita teringat akan Yesus dan jikalau kita memanggil Dia untuk menyelamatkan kita tidak akan meratap dengan sia-sia. Walaupun dengan sedih menegur kurang percaya dan ketergantungan kita terhadap diri sendiri, Ia tidak pernah gagal untuk memberikan pertolongan yang kita perlukan. Di darat atau di lautan, jikalau kita mempunyai juru selamat di dalam hati kita, tidak perlu ada kekhawatiran. Iman yang hidup di dalam penebus akan menenangkan laut kehidupan serta akan melepaskan kita dari berbahaya di dalam cara yang menurut pengetahuannya adalah yang terbaik. Ada pula pelajaran lain bagi kerohanian yang diperoleh di dalam mujizat menenangkan angin ribut ini. Setiap pengalaman manusia menyiksakan kebenaran perkataan Alkitab.
Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak sebab tidak dapat tetap tenang. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku, Yesaya 57 ayat 20 hingga 21. Dosa telah membinasakan kedamaian kita apabila diri tidak ditaklukkan, kita tidak akan memperoleh sentosa. Tidak ada kuasa manusia yang dapat menguasai keangkuhan hawa nafsu kita. Kita pun tidak berdaya, sama halnya dengan murid-murid itu, untuk meneduhkan gelora ombak. Tetapi Ia yang telah mendiamkan danau Galilea juga telah mengucapkan perkataan damai bagi setiap jiwa. Bagaimanapun besarnya topan, orang-orang yang berpaling kepada Yesus serta berseru, "Tuhan, selamatkan kami," akan mendapat kelepasan. Kemurahannya lah yang telah memperdamaikan jiwa kepada Allah, menenangkan peperangan hawa nafsu manusia, dan di dalam kasih-Nya hati itu tenang. Dibuatnya lah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Mazmur 107 ayat 29 hingga 30. Sebab itu kita yang dibenarkan kerana iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Roma 5 ayat 1, Yesaya 32 ayat 17. Waktu subuh, juru selamat dan kawan-kawannya telah tiba di pantai, dan sinar matahari menyentuh permukaan danau dan daratan sebagai ucapan damai. Tetapi tidak lama setelah mereka menjejakkan kaki di pantai, mata mereka disambut satu pemandangan yang dahsyat melebihi amukan taufan. Dari beberapa tempat persembunyian di antara perkuburan, dua orang gila menyerang mereka seolah-olah hendak membinasakan mereka. Di tubuh mereka tergantunglah bagian rantai yang mereka putuskan untuk melepaskan diri mereka dari tahanan. Tubuh mereka luka-luka dan mencucurkan darah kerana mereka telah mengiris-ngirisnya dengan batu-batu yang tajam. Mata mereka yang jalang tampak melalui rambut yang panjang dan tebal. Manusia yang telah dicemarkan oleh setan yang menguasai mereka, mereka lebih kelihatan seperti binatang buas daripada seperti manusia. Murid-murid beserta kawan-kawan mereka berlari ketakutan. Tetapi kemudian mereka perhatikan bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka mencarinya. Ia berdiri di tempat mereka meninggalkan dia. Ia yang telah mendiamkan angin ribut, yang telah bertemu dengan setan dan mengalahkannya, tidak lari dari hadapan setan-setan ini. Apabila orang itu mengertakkan giginya dan mulutnya berbusa serta mendekati dia, Yesus mengangkat tangan yang juga telah menenangkan angin ribut, sehingga orang itu tidak dapat datang mendekat. Mereka berdiri dengan geramnya, tetapi tidak berdaya di hadapan Yesus. Oke, seterusnya dengan kuasa ia memerintahkan supaya roh-roh jahat itu keluar dari mereka. Perkataannya menembusi kegelapan fikiran orang yang malang itu. Mereka perlahan-lahan insaf bahwa seorang yang ada di dekat itulah yang dapat menyelamatkan mereka dari siksaan setan. Mereka tersungkur di kaki juru selamat lalu menyembah dia. Tetapi waktu bibir mereka hendak dibukakan untuk memohon kemurahannya, setan berkata melalui mereka berseru dengan nyaring, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan seksa aku." Oke, seterusnya kita pergi ke hari seterusnya, yaitu hari ke-139 dalam Desire of Ages nomor 338 hingga 339. Lalu Yesus bertanya, "Siapa namamu?" Dan jawabnya ialah, "Namaku Legion, kerana kami banyak." Dengan menggunakan orang-orang yang dirundung malang ini sebagai alat komunikasi, mereka memohon agar Yesus jangan mengeluarkan mereka dari negeri itu. Di atas lereng gunung, tidak berapa jauh dari situ, ada sekumpulan babi yang sedang makan. Kepada babi inilah setan-setan memohon agar mereka diizinkan masuk. Lalu Yesus membiarkan mereka masuk. Tetapi kumpulan babi-babi itu panik. Babi-babi itu berlari dari lereng gunung yang curam dan tidak sanggup menahan diri mereka di pantai, terjun ke dalam danau dan binasa.
Dengan segera terjadilah perubahan yang ajaib atas orang yang dirasuk setan itu. Terang telah menerangi pikiran mereka, mata mereka berseri-seri dengan kecerdasan. Parasnya yang telah lama dirusakkan oleh setan dengan segera berubah menjadi lembut. Tangan yang berlumuran darah telah tenang, dan dengan suara yang penuh kesukaan, orang itu memuji Allah atas kelepasan mereka itu. Dari tebing yang curam, para penjaga babi telah melihat semua peristiwa yang terjadi. Dengan cepat mereka memberitahukan berita itu kepada majikannya serta kepada orang banyak. Di dalam rasa ketakutan dan keheranan, semua penduduk berkumpul hendak menemui Yesus. Kedua orang yang dirasuk setan itu telah mendatangkan rasa takut di seluruh negeri itu. Tidak seorang pun yang selamat melalui tempat mereka itu, karena mereka menyerang setiap orang yang berjalan di sana dengan amarah setan-setan. Sekarang, orang yang dirasuk setan ini telah berpakaian rapi dan pikiran mereka sudah waras. Lalu duduk di kaki Yesus, mendengarkan firman-Nya dan memuliakan namanya yang telah menyembuhkan mereka. Tetapi orang banyak yang melihat mukjizat ini tidaklah gembira, karena hilangnya babi bagi mereka kelihatannya lebih penting daripada kelepasan orang dari tawanan setan. Ini merupakan kemurahan kepada pemilik babi itu, karena bencana ini telah diizinkan terjadi atas mereka. Mereka asyik dalam perkara duniawi dan tidak menaruh perhatian besar atas kehidupan rohani. Yesus ingin merombak sifat mementingkan diri sendiri agar mereka dapat menerima kemurahannya, tetapi sesal dan amarah atas hilangnya harta mereka yang fana itu membutakan mata mereka kepada kemurahan juru selamat. Pernyataan kuasa yang luar biasa menerbitkan tahyul di kalangan orang banyak itu dan menimbulkan ketakutan mereka. Kemudian malapetaka mungkin akan menyusul sebab adanya orang asing di antara mereka. Mereka mengerti keuntungan keuangan yang hancur dan memutuskan hendak membebaskan diri dari hadapannya. Orang-orang yang turut menyeberangi danau bersama-sama Yesus menceritakan segala sesuatu yang telah terjadi pada malam yang baru lalu, tentang bahaya angin ribut yang mengancam mereka dan bagaimana caranya angin ribut dan danau telah diteduhkan. Akan tetapi perkataan mereka tidak berpengaruh. Di dalam rasa ketakutan, orang banyak itu mengerumuni Yesus, memohon kepadanya agar undur dari antara mereka, dan segera ia memenuhi permintaan mereka, lalu mengambil perahu hendak bertolak ke pantai yang berlawanan. Di hadapan orang-orang gerasa telah ada bukti tentang kuasa dan kemurahan Kristus. Mereka melihat orang yang telah dipulihkan kembali dengan pikiran sehat, tetapi mereka demikian takutnya membuangkan perhatian mereka dari perkara-perkara duniawi, sehingga ia yang telah mengalahkan raja kegelapan di hadapan mata mereka telah diperlakukan sebagai orang yang mendatangkan kebenaran dan karunia surga itu telah berpaling dari pintu mereka. Kita tidak mempunyai kesempatan berbalik dari Kristus sebagaimana yang dilakukan orang-orang gerasa, tetapi masih banyak juga orang yang menolak menurut firman-Nya, sebab penurutan menyangkut pengorbanan akan beberapa kepentingan duniawi, supaya jangan kehadirannya menyebabkan kerugian berupa uang. Banyak orang yang menolak anugerahnya dan mengusir rohnya dari mereka. Tetapi jauh berbeza dengan perasaan kedua orang yang sembuh dari kerasukan setan itu. Mereka ingin bersama-sama dengan yang melepaskan mereka itu. Di hadapannya mereka merasa selamat dari kerasukan setan yang telah menyiksa hidup mereka serta merusak mereka. Waktu Yesus hendak masuk ke perahu, mereka terus datang mendekati Dia, bertelut di kakinya serta memohon kepadanya agar mereka dapat tetap bersama-sama dengan Dia, di mana mereka seterusnya dapat mendengarkan firman-Nya. Tetapi Yesus meminta supaya mereka pulang ke rumah dan memberitahukan perkara-perkara besar yang telah diperbuat Tuhan atas mereka. Ini merupakan pekerjaan bagi mereka, pergi ke rumah orang kafir dan memberitahukan berkat yang telah mereka terima dari Yesus. Adalah sangat sukar bagi mereka berpisah dari juru selamat. Kesukaran-kesukaran yang besar sudah pasti menyerang mereka di dalam pergaulan mereka dengan orang kafir penduduk negeri itu.
Lagi pula pengasingan mereka dari pergaulan orang banyak kelihatannya membuat mereka tidak layak akan pekerjaan yang telah ditunjukkannya. Tetapi segera sesudah Yesus menunjukkan tugas yang akan mereka lakukan, mereka sudah siap menurutnya. Bukan hanya kepada kaum keluarga dan tetangga saja mereka memberitahu tentang Yesus, tetapi mereka pergi ke seluruh Dekapolis. Di mana-mana mereka memberitahukan kuasanya untuk menyelamatkan dan menjelaskan bagaimana cara ia melepaskan mereka dari setan. Di dalam melaksanakan pekerjaan ini, mereka dapat menerima berkat yang lebih besar daripada jika hanya untuk keuntungan diri mereka sendiri. Mereka tinggal tetap bersama-sama dengan Dia. Dengan menyebarkan kabar yang baik tentang keselamatan ini, kita dibawa lebih dekat kepada Juru Selamat. Amin. So, habis sudah pembacaan kita pada hari ini, di mana mengisahkan Yesus membuat mujizat di mana dia buat? Danau. Danau dia meneduhkan apa itu? Ombak kan, ribut petir, taufan. Dan Yesus boleh buat apa? Sampai murid dia cakap, siapa Yesus nih? Sambil kenapa itu ombak pun boleh, itu taufan pun boleh menurut sama dia. Wow, kan amazing. Lagi satu apa lagi mujizat dia buat? Menyembuhkan orang gila Yang kena kerasukan setan. kerasukan setan. Jadi kalau kita jumpa orang kerasukan setan, kita kena percaya yang Yesus boleh mengeluarkan roh jahat itu dari tubuh seseorang. Yang penting diri kita sendiri yang mendoakan orang itu percaya, dan diri orang yang dirasuk itu percaya yang Tuhan boleh mengeluarkan setan dalam diri dia. Walaupun orang kena rasukan, actually orang nampak tuh apa kita cakap. At least mulut dia bercakap yang ya, saya percaya Yesus boleh sembuhkan saya. So, kena tanya dia, kau percaya Yesus kah? Tengok dia punya gerak mulut. Walaupun suara dia tuh suara setan, tapi Yesus boleh menyelamatkan dia, dan kita boleh melihat macam mana respon dia untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dia. So, kita pray. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan kami satu pelajaran yang begitu indah untuk kami teladani, untuk kami bersaksi tentang Engkau kepada semua orang di sekeliling kami, terutama sekali mereka yang tidak mengenal Engkau dan Yesus sebagai juru selamat kami di dalam dunia ini Tuhan dulu. Dan sehingga sekarang kami masih mempercayai bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber keselamatan, dan kami percaya bahwa Dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, dan keselamatan itu sudah ada. Tinggal kami sebagai manusia ingin menerimakan keselamatan itu atau tidak. Jadi kami ingin merespon bahwa kami ingin menerima keselamatan itu, dan kami ingin membawa lebih ramai orang di sekeliling kami untuk selamat, dan bantu kami untuk gunakan cerita dalam Alkitab ini bagaimana Yesus telah membuat mukjizat kepada ramai orang, dan kami boleh membawa cerita ini kepada orang-orang yang tidak bertekun dalam ibadah dan juga berdoa dengan Engkau. Seterusnya juga orang yang tidak mengenal Engkau di sekeliling kami pada zaman ini Tuhan. Gunakan kami, berikan kami kebijaksanaan, hikmat. Jadikan kami hamba Engkau yang sentiasa dipimpin oleh Roh Kudus Engkau untuk membantu penyebaran Injil Engkau ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hari-hari kami seterusnya. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Saat ini saya serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib sebagai domba yang hidup. Amin. Amin. Thank you and God bless. Bye.